Saya Anne Gracia. Rekan-rekan Anda yang biasa berkenalan dan bertemu, saya aktif untuk kegiatan neuroscience. Sebuah kegiatan yang didirikan berawal kenalnya dari Pusat Intelijensia Kesehatan di Kemenkes. Cukup lama sudah. Sekarang divisi itu sudah tidak aktif karena dilebur dengan yang lain. Namun saya masih berinteraksi dengan tokoh yang gigih memperjuangkan, Dr. Adri Maisa, spesialis saraf. Sahabat sehat, Dayan, luar biasa. Sahabat sehat itu menunjukkan motivasi dari kita semua untuk berada dalam status, situasi, kondisi yang kita beri label sehat. Namun seberapa kita sehatnya? Beberapa teman saya sudah sangat mengenal. Kalau mereka bilang, "Anne, kamu lagi dandan ya?" Padahal saya bukan orang yang terbiasa dengan make up, menggunakan berbagai perlengkapan untuk memberi warna di wajah ini. Namun wajah dengan pipi yang blushing itu sering dialami. Dan teman-teman saya kemudian mengetahui bahwa itu situasi yang justru kamu lagi berasa gak fit ya. Yes, iya gak fit. Tapi tidak fit itu bukan berarti saya tidak sehat atau terjun atau masuk dalam kondisi lawannya sehat. Enggak. Ternyata sehat itu punya rentang rasio dari yang hey sehat banget loh dengan kondisi yang sehat sih. Ya sehat deh. Itu semua sehat. Tapi ada ketidaknyamanan yang mewarnai kondisi sehat itu. Nah, rekan-rekan, ternyata satu hal yang harus membuat kita akrab dengan sehat itu adalah perubahan. Kalau kita mau memiliki mindset sehat, yang kata orang-orang itu berarti kesehatan mental yang bagus karena selalu paradigmanya sehat. Terus beberapa orang akan mengatakan, enggak mungkin gitu ya. Mungkin, sangat mungkin ya. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi perubahan. Nah, rekan-rekan, pada masa-masa tertentu ya yang kalau kita kenal tuh mungkin generasi jauh di belakang kita. Bekerja pada sebuah organisasi, apalagi bekerja pada pemerintah yang punya keteraturan dan juga kepastian bahwa ada keterikatan masa kerja serta ada jaminan sesudah lepas masa kerja. Maka kepastian itu yang dicari. Namun dengan perubahan zaman, dengan kecepatan teknologi, ternyata kita tidak lagi semuanya menghadapi kepastian. Justru kata orang kalau evolusi itu butuh waktu lama banget. Sekarang enggak. Perubahan itulah yang pasti terjadi. Berubah, mengalami perbedaan, itu adalah situasi yang justru wajar jadinya. Nah, apakah kita siap menghadapi perubahan? Apakah kita menerima perubahan tanpa pemberontakan? Jika kita menerima perubahan, beradaptasi dengan perubahan,
Maka rekan-rekan, kita menyadari momen-momen saat perubahan akan terjadi. Nah, kesadaran itu, bahasa keren orang-orang sekarang dong, udah campur-campur kita bahasa ya, akan disebut awareness. Nah, jika kita menyadari perubahan itu, maka kita jadi siap-siap. Disitulah mental atau mindset kita jadi mengalami kondisi yang fleksibel. Nah, itu kata kunci berikutnya rupanya. Fleksibel ya. Dengan fleksibilitas, kelenturan kita untuk menerima perubahan, maka kita gak gampang stres. Nah rekan-rekan, kondisi sehat yang juga mudah untuk berubah-ubah ya. Ini salah satunya harus menyadari perbedaan pada tubuh kita ini yang ada kemudian kita akan kenal sebagai skala tidak nyaman. Kalau dalam bahasa Inggris sih mereka akan menyebutnya pain ya, nyeri. Nah, ada nyeri yang ringan, nyeri ketusuk yang kecil saja, kecubit, atau nyeri pada yang sudah biasa melakukan pijatan dengan tusukan, entah itu tusukan jari, tusukan jarum ya. Kondisi-kondisi nyeri yang kita bisa mentolerirnya. Nah, rekan-rekan, jika kita mengubah, menaikkan, menurunkan kadar nyeri, berarti kita bisa mengelolanya. Dengan demikian, kita juga akan lebih mudah menyadari perbedaan dan menerimanya, beradaptasi. Poin berikutnya yang membuat kita akan memiliki kadar sehat yang sanggup kita geser-geser, sanggup kita ubah dari yang gak sehat banget gue hari ini menjadi saya sudah oke, lalu I'm feeling so well. Bagaimana caranya kita mengubahnya? Cara yang pertama tentu saja begitu kita menyadari adanya perubahan atau perbedaan, maka kita mencari info. Ya, jangan itu dirasa terus. Jangan terlalu lama melibatkan emosi. Emang sih, gimana gak emosi kalau nyeri? Gimana gak emosi kalau tidak nyaman? Gimana gak emosi kalau sakit? Ya, mulai dari emosi denial, tidak menerima, jengkel jadinya ya, sampai ke emosi yang sedih dan kecewa. Nah, rekan-rekan, jangan tenggelam di dalam kolam emosi, tapi berusahalah untuk berenang ke tepian logika, ke tepian info dan data. Di sana teman-teman akan menemukan beberapa tanda yang kemudian jika dikumpulkan lalu dianalisa. Loh, saya kan bukan dokter. Ya sudah, kalau begitu carilah dokter untuk menemani Anda menganalisa. Aduh, dokternya sibuk banget, gak ngedengerin. Iya ya, ada kadang-kadang situasi seperti itu ya. Maka teman-teman, jangan kalah akal. Tulis dong, ya. Tuliskan apa yang Anda temui. Dan kadang-kadang pada waktu proses kita menulis, itu juga kita mengalami
perubahan. Perubahan yang tadinya suasana itu kita sikapi secara emosional, kemudian suasana tersebut berubah karena kita lalu mendapatkan data atau faktanya. Ya. Nah, jika kemudian kita sudah mendapatkan bantuan dari tenaga kesehatan untuk mengatasi rasa tidak nyaman atau nyeri tersebut, nah itu bukan berarti udahan. Jangan ya. Namun kenali perubahannya dan lakukan berbagai kegiatan untuk melakukan maintenance rasa nyaman. Itulah wellness program yang sesungguhnya. Nah, rekan-rekan, wellness adalah program yang akan mendampingi Anda bersama Dayan. Karena Dayan sangat menyadari healthy lifestyle atau program wellness yang sangat individual, private, tidak sama satu dengan yang lain. Namun sesungguhnya ada pengelompokannya. Dan untuk itu akan mudah teman-teman mencari bagian yang sesuai, tema atau aktivitas yang tepat. Bagaimana cara menemui Dayan? Mari datang kunjungi website dayan.id. Atau mau kenalan dulu? Ayo boleh. Datanglah di media sosial dayan.id atau dayan_id. Dan rekan-rekan, Anda akan mendapatkan info-info, data, informasi tentang berbagai skala sehat. Mindset kita adalah sehat. Jangan lupa, waktu akan terus bergerak. Jadi, jangan diam di tempat Anda, tapi jadilah sehat. Bagi Anda semua, sahabat sehat, Dayan. Bagi saya, sehat itu ada dua pemahaman atau pendekatan. Pendekatan pertama tentu dari persepsi kita dalam melihat kesehatan jiwa. Karena saat ini banyak sekali orang sudah berbicara tentang kesehatan jiwa, karena nanti ujungnya akan mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi kesehatan jiwa di sini bagaimana kita juga menyadari, memahami, dan secara konsisten menjaga kesehatan jiwa kita. Setiap orang tentu punya karakteristik dan keunikan masing-masing, tidak ada yang sama. Ada orang yang tahan terhadap tekanan seberat apapun juga tanpa mengganggu jiwa mereka. Ada juga orang yang baru mendapatkan tekanan sedikit secara kejiwaan sudah mengalami stres, mengalami tekanan mental, sehingga ujungnya akan mengganggu kesehatan mental dia. Ini yang sering dikategorikan pada anak-anak dalam usia mereka yang masih bertumbuh. Mereka generasi Gen Z yang selalu dianggap lemah, dianggap terlalu manja, sehingga sering diistilahkan atau disindir dengan generasi yang sangat membutuhkan healing.
Nah, kemudian ada orang-orang yang secara mental dengan tekanan yang berat, terutama dalam pekerjaan dan keluarga, yang sampai hari ini tetap menyadari pentingnya menyeimbangkan antara kesehatan jiwa dengan kondisi dan situasi yang harus dihadapi. Jadi tantangannya, dan mereka menikmati waktu-waktu di mana menyeimbangkan antara stres yang mereka alami dengan melepaskan atau merilis stres yang mereka rasakan. Banyak cara, antara lain dengan melakukan hobi. Jadi pengertian stres di sini yang saya maksud tentang kejiwaan. Kalau ditanya kepada saya beruntung sekali karena secara kejiwaan saya merasa sangat-sangat sehat karena ada korelasi dengan pekerjaan yang saya sukai. Saya senang sekali bekerja sebagai jurnalis, saya mendapatkan kenikmatan bekerja sebagai jurnalis sehingga saya selalu katakan kepada istri bahwa dalam bekerja bagi saya sama dengan berekreasi. Bekerja dan berekreasi ini seakan-akan menyatu dalam kegiatan-kegiatan saya. Jadi saya beruntung. Tapi berapa banyak orang yang sampai hari ini merasa terbebani oleh pekerjaannya karena dia tidak menyukai pekerjaannya, tapi harus menjalankan karena harus mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang kesehatan fisik, kebugaran raga. Kita semua tahu bahwa ukuran kesehatan yang bisa dilihat secara fisik yaitu bagaimana seseorang bisa hidup, beraktivitas, bergerak dengan situasi dan kondisi fisik yang baik, yang bugar. Bagi saya pemahaman kesehatan fisik memang dilihat dari kebugaran kita, kedisiplinan kita, dan bagaimana menjalankan proses untuk membugarkan fisik kita. Ini juga sama, ada orang yang memang secara disiplin, kesadaran tinggi tentang pentingnya kesehatan dan melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan fisik untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Tapi yang jadi pertanyaan, ada juga orang yang punya disiplin seperti itu, tapi kemudian berujung dengan kematian. Ada orang yang tidak terlalu sering berolahraga, menyadari pentingnya berolahraga atau mengolah fisik untuk kebugaran, agar dia mendapatkan kebugaran yang dibutuhkan oleh fisik tadi, tapi dia bisa bertahan lama, hidup nyaman, bergerak dan beraktivitas sesuai keinginan, walaupun dia tidak disiplin dalam berolahraga. Yang jadi pertanyaan tentu lalu apa bedanya? Kembali lagi kepada karakteristik orang masing-masing. Ada yang dikaruniai fisik yang luar biasa, punya kemampuan menahan kelelahan yang luar biasa, ada yang tidak walaupun dia juga rajin berolahraga. Tapi kita semua tahu bahwa kalau kita menyadari bahwa kita ingin sehat secara fisik, bugar secara fisik, tentu harus ada aktivitas rutin, disiplin yang kuat untuk menjaga kebugaran itu. Saya pernah bertemu dengan pengusaha besar konglomerat Lim Sio Leong, di mana waktu itu dalam usianya yang relatif sudah di atas 78, saya bertanya, Om Lim,
Anda dalam usia seperti ini kan harusnya menikmati hidup. Harusnya dengan seluruh kekayaan yang Anda miliki, Anda sudah bisa berekreasi, senang-senang saja, menyenangkan hati Anda. Tapi di luar dugaan, dia menjawab, justru Pak Andi, kalau saya beristirahat, tidak ada kegiatan fisik, tidak ada kegiatan yang membutuhkan kemampuan otak saya, disitulah saatnya saya akan sakit, secara jiwa maupun secara fisik. Jadi di sini kita bisa mengartikan sehat itu dari kacamata dan persepsi masing-masing orang. Kembali ke saya merasa secara jiwa sehat, fisik sehat karena tidak membutuhkan dukungan atau topangan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, tetapi saya menyadari dengan segala kekurangan saya dalam aktivitas fisik, saya mengkonsumsi vitamin tentu dan sangat disiplin dalam hal ini. Jadi semoga antara jiwa dan raga ini bisa sama-sama sehat sebagaimana yang saya rasakan. Itu pandangan saya tentang sehat. Halo, nama saya Retno Palupi. Hari ini saya mau cerita tentang sehat. Sehat menurut saya adalah keadaan diri kita merasa nyaman. Itu aja sudah bisa disebut sehat buat saya loh. Perubahan dari sehat yang tidak sehat banget adalah ketika kita misalnya punya masalah gangguan tidur, punya masalah penyakit, itu namanya nggak sehat. Tetapi sehat itu kan relatif. Orang gemuk seperti saya juga bisa dibilang sehat. Menurut Anda gimana? Indikator sehat buat saya adalah saya tidak ngantukkan, saya staminanya menurut saya oke, dari pagi sampai malam saya berkegiatan, tidak merasa lelah, dan kemudian indikator yang lain adalah saya selalu bahagia, itu juga namanya sehat. Menurut saya teman-teman, jangan pernah dengerin kata orang. Karena lingkungan yang tidak baik membuat Anda semuanya merasa tidak sehat. Karena gini, kalau kita merasa sehat, terus lingkungan kita bilang, aku sakit pinggang, aku sakit, kita ngerasa, loh kok kita jadi merasanya seperti itu. Maka teman-teman jauhi orang yang negative thinking, jauhi orang-orang yang kerjaannya ngeluh. Coba pikirin, itu juga namanya sehat loh. Pertama, kita dampingi mereka, kasih contoh-contoh bahwa hidup kita bisa selalu sehat tanpa harus mikirin betapa gemuknya kita, tanpa harus mikirin dulu, aduh makanku sehat nggak. Yang penting kita merasa bahwa diri kita sehat, nanti semuanya ikut mengikuti, gitu loh.
menurut saya perbedaan dewasa dan anak-anak itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita tidak tahu bahwa anak kita tidak sehat atau sehat adalah dengan misalnya dia rewel, misalnya dia tantrum, misalnya dia apalagi ya, hal-hal yang membuat dia kecewa. Kata-kata itu adalah kita namakan tidak sehat. Padahal kan kelihatannya tantrum dan sebagainya. Tapi kan kita bisa cek apakah dia panas, apakah dia lelah. Nah, itulah yang disebut sehat. Kita memberi nama dari tantrumnya mereka, dari kemarahan mereka, dari cengengnya mereka, itu kita bisa sebutkan dia sedang tidak sehat. Nah, untuk ibu-ibu, satu hal, jangan pernah merasa lelah untuk memeriksakan kesehatan anak-anak kita. Mereka cranky, mereka rewel, mungkin sebetulnya dia tidak bisa menggambarkan bahwa dirinya sedang tidak oke, dirinya sedang tidak sehat. Sehingga yang terjadi untuk anak-anak rewel, untuk anak-anak yang ada yang marah, ada yang nggak bisa tidur. Sama dengan kita semua. Kita juga sering kan, kenapa ya tiba-tiba marah? Kenapa ya tiba-tiba kok sensitif? Nah, mungkin Anda sedang tidak sehat. Saya Retno Palupi untuk sahabat sehat semua.